Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa khalqan lil hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il ummat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kasifil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yasma'una al-qawla wa yattabi'una al-hasana. Allahumma anzil 'alaina rahmata wal barakata was-sihhata wal 'afiyata was-salama. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini Allah masih beri kita kekuatan, Allah masih beri kita kesempatan hingga bisa sholat maghrib secara berjamaah. Dan bisa juga kita menyempatkan diri duduk di majelis ilmu. Nah, ini nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh amal ibadah kita diterima oleh-Nya. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Fatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaji kita pada maghrib hari ini, kita akan membahas, kalau kitabnya itu namanya kitab Bidayatul Hidayah, karya Imam Al-Ghazali. Topik pembahasan kita atau judulnya kita mengambil pada pembahasan bagian yang terakhir, yaitu tentang ma'asil qalbi. Oleh Imam Al-Ghazali memberikan judul besar di sini dengan bahasanya ma'asil qalbi, maksiat-maksiat hati, atau yang kita kenal dengan dosa-dosa hati, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tercela yang ada di hati kita. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa sifat yang tercela fi qalbin kasiratun, dalam hati itu sebetulnya banyak sekali. Banyak sekali sifat-sifat yang tak baik di hati kita. Dan dengan sifat tak baik ini, dengan sifat tercela ini, terkadang amal ibadah kita itu tak berguna, tidak ada pahalanya. Hilang pahala dari kebaikan yang pernah kita amalkan atau kebaikan yang pernah kita lakukan saat dalam diri kita punya sifat-sifat tercela. Maka nanti ada di antaranya sifat yang tidak baik dimiliki oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang soleh, adalah di antaranya sifat riya, tak baik. Karena faktor yang sangat berbahaya itunya nanti adalah hilangnya pahala daripada ibadah yang sudah atau yang sedang kita amalkan. Nah, kata Imam Al-Ghazali sebetulnya banyak
banyak betul ibadah sifat yang tidak baik yang berada di hati kita. Tapi semuanya itu berakar pada 3 sifat saja. Dari sekian banyak penyakit-penyakit di hati kita, sifat-sifat yang tidak baik di hati kita, dia itu berakar pada 3 sifat kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah sifat hasud, atau yang kita kenal dengan iri dengki. Yang kedua adalah sifat riya. Yang ketiga adalah sifat ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, 3 sifat ini kata Imam Al-Ghazali adalah akar dari semua sifat-sifat tercela pada hati kita. Akarnya 3 ini. Sehingga kata beliau, bagi kita yang mampu menghilangkan 3 sifat ini, maka dipastikan yang lain bakal hilang. Tapi bagi kita yang tak mampu menghilangkan 3 sifat ini yang menjadi akarnya, maka dipastikan yang lain pun tak mampu. Yang besar saja tak mampu, yang besar saja mampu, maka yang lain pun insya Allah hilang dengan sendirinya. Ini jalan mudahnya. Sehingga para ulama pernah memberikan contoh besar pada kita. Kalau kita ingin suatu pohon yang besar mati kering cepat, Imam Al-Ghazali memberikan umpamanya adalah dengan cara selidiki akarnya. Cari akarnya, potong akarnya, insya Allah tak lama kemudian pohon besar itu bakal mati. Ketimbang Bapak Ibu kita naik panjat pohonnya dari ujungnya kita potong pelan-pelan, kita bersihkan pelan-pelan, ranting-rantingnya kita potong sampai ke bawah, butuh waktu, butuh tenaga, menyusahkan kita, sulit. Lebih mudah cari akarnya, potong akarnya, maka semuanya bakal ikut mati. Nah, inilah tamsilan yang disampaikan oleh para ulama. Bagi kita yang kepingin suci hati kita, bersih hati kita, jauh daripada sifat-sifat yang tidak baik, maka hilangkan 3 sifat ini, hasud, riya, ujub. Nah, kalau yang 3 ini hilang, yang lain insya Allah. Karena kalau akarnya sudah mati, cabang-cabangnya pun insya Allah bakal mati dengan sendirinya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, salasun muhlikat, suhun mata, wa hawahul mutba, wa i'jabul mar'i bin nafsi. Kata Nabi, salasun muhlikat, ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. 3 sifat yang membinasakan kita. Yang pertama suhun mata, kikir yang diikuti, atau ditafsirkan oleh para ulama tafsir dengan sifat hasud. Wa hawahul mutba, hawa nafsu yang diikuti, ditafsirkan oleh para ulama dengan sifat riya. Wa i'jabul mar'i bin nafsi, bangga seseorang dengan sendirinya terhadap dirinya, maka ini ditafsirkan dengan sifat ujub. Nah, ini jelas kata Nabi, 3 sifat ini membinasakan kita. Binasa mereka yang punya sifat ini, juga binasa amal-amal baiknya. Adapun yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sifat hasud. Nah, ini akan kita bahas pada maghrib hari ini. Mungkin kalau kita bahas langsung 3, waktunya tidak cukup. Nah, kita ambil 1 di antara 3. Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah sifat hasud. Apa yang dimaksudkan dengan sifat hasud? Seperti apa hasudnya? Bagaimana cara menghilangkan hasudnya? Atau menghindari diri dari orang-orang yang punya sifat hasud. Nah, ini yang akan kita bahas.
Nah, untuk mengetahui, nah paham kita apa itu hasud, Imam Al-Ghazali pernah memberikan definisinya. Ya, pernah memberikan definisinya dalam kitab ini. Kata beliau, hasud itu adalah alladzi yashukku alaihi in'amullah min fadaili qudrati ala abdin min ibadih. Kata Imam Al-Ghazali, hasud itu adalah orang yang kalau Allah berikan nikmat kepada orang lain, hatinya tak menerima. Itu hasud berarti. Saat Allah berikan nikmat kepada orang lain, nah hatinya tak bahagia, tidak menerima, bahasanya tidak senang saat Allah berikan nikmat kepada orang lain. Nah, tidak senang dengan nikmat yang didapati oleh saudara kita, itu namanya hasud. Jadi hasud itu bukan ucapan, hasud itu bukan perkara lisan, tapi hasud itu perkara hati. Dia di dalam hati kita. Saat tetangga kita dapat nikmat yang besar dari Allah, apa yang kita rasakan dalam hati kita? Bahagiakah kita? Susahkah kita? Atau tidak senang kita? Atau tidak menerima? Nah, kalau ada di hati kita rasa-rasa yang seperti itu, itu ciri-cirinya. Berarti sudah dipastikan dalam diri kita sudah ada sifat hasud. Tetangga kita beli mobil mewah, kita yang nanti malam tak bisa tidur, mikir terus. Teman kita beli rumah besar, nah kita yang susah, kita yang sakit kepala, kita yang demam. Kenapa? Karena memikirkannya. Mana mungkin dia sanggup beli rumah seperti itu kalau tidak korupsi? Itu sudah pasti keluar bahasa-bahasa seperti itu. Mana mungkin dia mampu beli mobil mewah seperti itu kalau tidak menjual sabu-sabu, uang haram dan sebagainya? Itu sudah pasti. Atau bisa jadi, mana mungkin dia duduk di kursi sana kalau tidak sogok ini dan itu? Itu sudah pasti. Mana mungkin dia bisa dapat jabatan kalau tidak menjilat dan sebagainya? Itu sudah pasti. Jika ada perkara-perkara seperti ini pada diri kita, maka dipastikan dia sudah berdarah daging sifat hasud dalam dirinya. Maka jelas kata para ulama, hasud itu ibarat bahasa SMS. Susah melihat orang senang. Orang senang karena dapat jabatan, orang senang karena dapat nikmat daripada Allah. Kita yang tak senang, nah itu bahaya. Sungguh bahaya seperti itu. Sifat yang sangat berbahaya. Itu dipastikan nanti akan timbul lagi perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa muncul perkara-perkara yang tidak baik? Karena didasari oleh hatinya tidak senang. Kita tidak senang kepada salah seseorang. Tentu nanti dari perilaku kita berbeda. Apalagi dari cara kita melihatnya berbeda, dari cara kita berpikir tentangnya pun jauh betul, berbicara dengannya pun tentu yang buruk-buruk. Kenapa? Karena faktornya, sebabnya dikarenakan oleh hati yang sedang tidak senang terhadap mereka. Itu sudah pasti. Maka terkadang analisa kita terhadap seseorang, cara pikir kita kepada seseorang itu bisa jadi pendorong pertamanya adalah hati kita. Saat hati kita senang kepada seseorang, maka tentu pola dan cara kita berpikir tentangnya yang baik-baik. Tapi coba kalau kita sedang tidak senang kepada seseorang, maka tentu yang dipikir yang tidak baik-baik terus. Nah, dan ini sedang terjadi Bapak Ibu. Ini sedang terjadi. Kenapa sedang terjadi? Di daerah tempat kita tinggal sekarang sedang ada pemilihan gubernur Riau.
Yang senang ke nomor satu, tentu cara dia berpikir yang baik, Pak, yang baik-baik. Yang tak senang kepada nomor dua, tentu dia berpikir caranya tidak, Pak, yang tidak baik. Atau yang dia ke nomor tiga tidak ada apa-apanya, nggak berpikir-pikir. Itu tergantung bagaimana perasaan hati kita. Kemana yang kita senangi? Kita senang ke nomor tiga, tentu yang kita pikirkan yang baik-baik. Kita senang ke nomor dua, tentu yang kita pikir yang baik-baik. Tidak senang kepada nomor satu, begitu juga. Maka pola cara kita berpikir tergantung bagaimana hati kita. Nah, itu biasanya. Dan ini sangat berbahaya. Terkadang karena kita punya masalah pribadi, kita naikkan di medsos, di media sosial. Kita ketik dengan bahasa dan tulisan kita di grup, kita share-sharekan keburukan-keburukan calon yang menurut kita tak baik, keburukan calon yang tidak kita dukung, yang tak senang hati kita. Nah, ini penyebabnya kenapa? Karena hati sedang tak bahagia, karena hati sudah tak senang lagi. Ini bahaya. Maka itu dipastikan. Kalau ada bahasa-bahasa tak baik di grup, maka itu dipastikan penulisnya itu atau yang men-share-nya itu dipastikan hatinya sedang tidak baik kepada mereka yang tertulis namanya pada tulisan itu. Bahaya. Terkadang kita hancur, kekompakan kita hilang, persatuan kita, kekuatan kita melemah. Kenapa? Karena di dalamnya adalah mereka-mereka yang punya hati yang bermasalah. Curiga sini, curiga sana, tidak senang sini, tidak senang sana, akhirnya kita sama-sama hancur. Tak dipungkiri juga di masjid. Itu sudah pasti. Masyarakat tidak percaya kepada pengurus masjid, sesama pengurus kadang tidak percaya juga. Kenapa? Karena faktor hati tadi. Sedang tak senang, tentu yang dinaikkan, yang dimunculkan keburukan aja terus. Maka ini sangat berbahaya. Karena ini kan ditandakan sangat berbahaya, maka Nabi dalam hadisnya itu yang pertama sifat yang membinasakan diri pertama disebut oleh Rasulullah dengan sifat hasud. Nah, bukti yang kedua bahwa sifat ini sangat berbahaya. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman juga dalam surah Al-Falaq. Coba kita tadabburi satu persatu ayatnya, nanti akan bertemu. Yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wahai Muhammad, qul, katakan olehmu, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan pencipta waktu subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan yang telah diciptakan. Jadi ayat pertama kata Allah, dengan ayat yang kedua, wahai Muhammad, berlindunglah denganku dari semua keburukan-keburukan yang telah diciptakan. Mulai dari kapan? Mulai dari waktu subuh. Berlindunglah kepadaku, kata Allah. Ayat yang selanjutnya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam saat sudah gelap. Jadi mulai dari waktu subuh hingga malam sudah gelap, berlindung kita hanya kepada Allah. Dari subuh hingga malam, tempat berlindung kita dari Allah, tempat berlindung kita kepada Allah. Dari apa kita berlindung? Dari semua keburukan. Dari semua keburukan yang ada, berlindung kita dari Allah mulai dari waktu subuh hingga waktu malam. Ayat selanjutnya, wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari keburukan nafas pada tiupan. Dan dari keburukan nafas pada tiupan. Apa maksud keburukan nafas? Nafasnya itu ditafsir oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah keburukan ilmu sihir dan keburukan ilmu santet. Karena kebanyakan ilmu sihir itu ditiup dengan nafas.
saat tidak senang kepada salah seorang, dicari fotonya, siapa namanya atau anggota badannya, rambutnya, dibacakan mantra siapa nama orang tuanya, bin Salah bin Habra Madabra, baru ditiup. Ini tiupan sihir atau dikirim ilmu santet lewat udara. Yang pertama kata Allah dalam ayat ini, derajat yang paling berbahaya adalah semua keburukan. Ini derajat pertama. Di atasnya yang paling berbahaya adalah keburukan ilmu sihir dan keburukan ilmu santet. Nah, dari semua keburukan yang sangat berbahaya adalah keburukan ilmu sihir dan ilmu santet. Dan karena dia tidak mengenal waktu, mau subuh, mau malam, mau siang, mau pagi, dia bisa saja bermain. Maka dari ayat pertama Allah sampaikan, berlindunglah denganku mulai dari pagi hingga malam dari dua keburukan ini. Apakah sudah selesai ayat ini? Ternyata belum selesai. Ayat yang menceritakan tentang keburukan-keburukan ini ditutup oleh Allah dengan satu ayat yang sangat dahsyat. Dan ini menandakan ayat penutup ini lebih berbahaya daripada yang sudah disebutkan. Apa kira-kira ayat penutupnya Bapak Ibu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasud, idza hasad, apabila pada diri mereka punya sifat hasud. Nah, ini rupanya sangat berbahaya. Ayat yang menceritakan keburukan ini ditutup dengan keburukan orang yang punya sifat hasud. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, kata para ulama, derajat yang paling bawah semua keburukan. Di atasnya keburukan ilmu sihir, ilmu santet. Di atasnya ada yang sangat berbahaya rupanya, keburukan orang yang punya sifat hasud. Bukan ilmu sihir, ilmu santet. Yang paling berbahaya rupanya orang yang punya sifat hasud lebih berbahaya daripada sihir dan santet. Kita juga mengetahui sama-sama dosa yang Allah berikan kepada mereka yang punya ilmu sihir dan ilmu santet. Dosa yang ditakuti oleh kita. Ternyata tanpa kita sadari, dosa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang punya sifat hasud lebih besar dosanya ketimbang dosa yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang punya ilmu sihir, ilmu santet. Lebih besar dosanya kepada mereka yang punya sifat hasud. Ini menandakan dari tafsir ayat ini. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Kita melihat dalam alam nyata, sehebat apapun sihir, sehebat apapun ilmu sihir itu, sehebat apapun ilmu santet itu, masih ada ustaz-ustaz spesialis yang mampu menghilangkannya. Masih ada. Masih ada ustaz-ustaz kita yang bisa meruqyah, yang bisa menghilangkan sihir, yang bisa menghilangkan santet. Maka tidak bahaya. Tapi coba kalau keburukan orang yang punya sifat hasud, bisa nggak dihilangkan? Nggak ada ustaz spesialis yang bisa menghilangkan ini, melerai keburukan sifat hasud tadi. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat di alam nyata, ilmu sihir, ilmu santet itu kalau pemilik ilmunya sudah mati, maka sihir dan santetnya pun ikut hilang. Sihir dan santetnya pun ikut mati. Kenapa? Karena si pemilik ilmunya sudah mati. Tidak dengan keburukan sifat hasud. Tidak. Nggak akan hilang, nggak akan mati. Walau orang yang punya sifat hasud itu sudah meninggal. Nah, saya contohkan begini. Ketika saya tidak senang kepada seseorang, saya benci kepada dia karena dasar tidak senang. Akhirnya dia saya jelek-jelekkan ke masyarakat. Saya fitnah dia kepada masyarakat. Walhasil nama dia jadi hina di masyarakat. Nama dia jadi jelek di masyarakat. Martabatnya jatuh di pandangan masyarakat. Kenapa? Karena saya tidak senang kepada dia, saya jatuhkan dia, saya hinakan dia, saya jelekkan
di mata masyarakat. Kira-kira kalau rupanya besok saya mati, besok saya meninggal, orang yang dulu saya hina jadi hina, saya rendahkan jadi rendah, apakah bakal kembali mulia? Kira-kira apakah bakal kembali menjadi mulia, Bapak Ibu? Tidak. Meninggal pun saya, nama dia tetap tidak baik di masyarakat. Meninggal pun saya, namanya tetap jelek di masyarakat. Tapi coba kalau itu sihir, saya santet dia, tiba-tiba besok saya mati, hilang ilmu santetnya, sembuh dia. Maka jelas kata para ulama, hasud ini lebih berbahaya daripada ilmu sihir. Nah, kalaulah orang yang mendatangi ilmu sihir tidak diterima kebaikannya 40 hari, nah, kebaikannya tidak diterima oleh Allah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sekali dia mendatangi ahli sihir dan ahli santet, 40 hari tidak diterima pahala ibadahnya oleh Allah. Itu baru kita yang mendatangi. Bagaimana kalau mereka yang punya ilmu itu? Bagaimana dosa yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang punya ilmu santet? Berapa besar dosanya? Ternyata lebih besar lagi dosanya itu diberikan oleh Allah kepada kita yang menjaga sifat hasud dalam diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita terus berdoa kita kepada Allah agar diberikan hati yang bahagia, hati yang lapang. Makanya dalam surah Al-Kautsar itu, dalam surah Al-Insyirah, di ayat pertama kan Allah menyebutkan Alam nasrah laka sadrak, Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan hatimu, membukakan hatimu? Perkaranya di hati. Kalau hati kita lapang, rasa-rasa tidak ada masalah di hidup ini. Kalau hati kita terbuka, tidak ada masalah dalam hidup ini. Bayangkanlah Bapak Ibu, kalau hati kita lapang, coba bayangkan, kalau hati kita lapang, dihina-hina pun kita terima, tidak jadi masalah. Ada satu bahasa menyindir kita, karena hati kita lapang, tidak ada masalah. Tapi coba kalau hati kita sempit, satu saja bahasa yang salah jadi masalah pada kita. Satu saja tingkah laku orang tak baik kepada kita jadi masalah. Akhirnya setiap hari masalah terus yang kita masukkan di hati. Setiap hari banyak orang yang kita jumpa salah ucapannya jadi masalah di hati kita. Salah tingkah lakunya jadi masalah. Artinya masalah terus. Ini sebetulnya yang membuat hati kita sempit. Karena yang kita masukkan masalah terus. Tapi orang yang hatinya lapang, dia legowo kalau bahasa orang Jawa. Mau bagaimanapun bahasanya, ucapannya, tulisannya, sindirannya, perbuatannya, tingkah lakunya, tidak masalah. Itu tanda orang yang hatinya lapang. Dia bahagia. Nah, makanya Allah berikan kepada kita hati yang lapang. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat hasud. Agar dijauhkan daripada itu. Berdoa pada kita. Nah, karena hasud ini berbicara tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Saat Allah berikan nikmat kepada orang lain, doakan langsung kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya berkah. Mudah-mudahan rumah mewahnya itu berkah. Mudah-mudahan jabatannya itu berkah, bisa membantu fakir miskin di tempat ini. Nah, itu caranya. Doakan dia. Dapat dia jabatan, doakan. Dapat dia harta banyak, doakan. Itu caranya agar terjaga hati kita. Lalu bagaimana dengan kita yang mendapatkan nikmat? Agar jauh daripada orang-orang yang hasud, jangan pelit. Nah, itu caranya. Kalau
Allah bagi kita rezeki yang banyak, sering-sering bersedekah. Sering-sering bersedekah. Maka akan hilang orang yang tidak senang kepada kita. Orang bakal senang terus. Kenapa begitu? Orang akan berpikir, manusia ini pandai-pandai semua. Bakal berpikir, banyak Allah berikan rezeki kepada kita, semakin banyak kita bersedekah, orang pun akan benar cara berpikir kepada kita. Alhamdulillah, lah untung ada dia. Rezekinya banyak diberi oleh Allah, terbantu juga fakir miskin di tempat ini. Gak mungkinlah kita jelek-jelekkan dia, kan begitu. Tapi coba kalau kita pangkatnya besar, rezekinya banyak, pelit lagi, tak pernah membantu, pasti ada orang saja yang tak baik hatinya kepada kita. Kenapa? Faktornya salah kita sendiri. Kenapa tak mau berbagi? Nah, itu caranya. Dan memang begitu. Kalaupun ada orang yang tak baik kepada kita, jangan balas dengan cara yang tak baik. Keburukan tak boleh membalas dengan keburukan. Jadi caranya dalam tasawuf itu diajarkan kepada kita, kalau mampu keburukan itu balas dengan kebaikan. Nah, itu caranya. Ada tetangga tak senang kepada kita, besok pas pulang malam berikan dia nasi goreng satu bungkus, kasih kepada dia. Keluar lagi kita belikan mie goreng satu bungkus, kasih kepada dia. Keluar lagi kita belikan bakso bungkus, kasih kepada dia. Lama-lama dia bakal baik kepada kita. Nah, ini ilmunya, keburukan itu balas dengan kebaikan. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan, maka menjadi buruk, bakal semakin buruk. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan. Nah, ini sebenarnya resep dalam ajaran Islam, dalam syariat kita. Tapi terkadang ini tak diamalkan lagi oleh masyarakat kita. Nah, ini yang bakal diamalkan oleh mereka-mereka yang berpolitik. Siapa yang suka menggonggong pemerintah, yang suka berbicara tak baik kepada pemerintah, panggil dia, kasih jabatan besok dia. Kan begitu. Yang membenci pemerintah dipanggil, dikasih jabatan menteri, besok tidak mau lagi dia ngomong tak baik kepada pemerintah. Nah, ini kan sebetulnya bagus. Keburukan dia itu dibalas dengan yang baik, kasih dia jabatan diam. Nah, ini kan resepnya. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Apalagi kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, saya rasa kita aman terus. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Kenapa banyak terjadi masalah? Yang pertama karena hati kita sempit, yang kedua karena kita tidak tahu caranya. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawufnya atau kitab akhlak. Kata Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul luqab. Hasud itu dapat memakan kebaikan-kebaikan hasanah, sebagaimana api memakan kayu kering. Jadi ada kayu kering kita kumpulkan, kemudian percikkan api sedikit, dah lama kemudian habis kayu kering. Nah, itu perumpamaannya. Kalau kita punya sifat hasud dalam diri kita, tumpukan-tumpukan pahala kebaikan kita bakal habis dengan sendirinya. Coba bayangkan berapa banyak kebaikan pahala kita dari mulai subuh hingga malam. Kita beramal, kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, kalau ditotalkan ini pahala yang luar biasa. Tapi jika dalam diri kita punya sifat hasud tadi, punya sifat hasud, kita jaga dalam diri kita sifat hasud. Nah, ini yang membuat kita ini binasa. Apa binasa? Hilang semua kebaikan kita. Pahalanya hilang semua. Nah, ini yang disampaikannya bukan oleh saya. Nabi sendiri yang menyebutkan hasud itu dapat memakan hasanah kebaikan seperti api memakan kayu bakar, kayu kering, cepat. Maka jangan terkejut kita besok saat yaumil kiamat, ketika penyerahan buku catatan amal kita, ternyata saat kita buka kosong. Jangan sampai nanti kita berdebat dengan para malaikat. Mana pahala tahajudku? Mana pahala baca Quranku? Mana pahala umrohku? Mana pahala semua sholat berjamaahku?
Mana pahala kajian-kajian yang pernah saya duduk di dalamnya? Jangan begitu. Ternyata semua pahala itu habis. Kenapa? Karena kita menjaga sifat asupan. Maka silakan kita hindari sifat yang satu yang sangat berbahaya. Banyak orang binasa karenanya. Kenapa? Karena akidah sedang. Jangan sekali-kali kita pasangkan dalam hati kita kebencian kepada salah seorang muslim seiman, seagama. Tidak boleh. Tidak boleh kita benci. Bahkan baik, kita tutup majelis ilmu pada malam ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna wa arhamna wa rabbana sirra. Lana wa liman sabaquna Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yasma'una qawla wa yattabi'una hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.